Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana Allah telah memberikan kita untuk melimpahkan banyak nikmat kepada kita, ribu nikmat untuk kita, yakni salah satunya nikmat Islam, nikmat syahad kita, nikmat iman dan juga nikmat ihsan. Sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis Allah Subhanahu. Selanjutnya, yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan pada Nabi kita, mujahidin kita, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang kita nanti-nantikan syafaatnya yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato ataupun kultum singkat yang berjudul tentang hadis takwa ataupun penjelasan tentang takwa. Apa sih takwa itu? Takwa penjelasannya secara singkat adalah melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu kita itu melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu seperti kita sholat, kemudian kita puasa, kita berbuat baik kepada orang. Nah, itu merupakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lawannya yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu mencakup semuanya atau seluruhnya. Yakni apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini melakukan perbuatan dosa ataupun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Itu contohnya seperti apa? Kita menzalimi orang lain dan juga kita itu sering jelin orang lain ataupun sering membuat hati orang lain itu tidak tenang, dan juga kita berzina ataupun pacaran ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu penjelasan dari takwa. Kemudian penjelasan takwa juga itu bisa dijelaskan melalui hadis ini dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya apa? Bertakwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, maka Ia akan menghapusnya. Bergaulah ataupun bertemanlah dengan manusia ataupun seorang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi maksudnya apa? Hadis ini adalah hadis yang agung. Jika Rasulullah SAW menghimpun antara hak Allah Ta'ala dengan hak Islam hambanya. Hak Allah Ta'ala di atas hamba ialah bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan. Sedangkan hak sama hamba adalah bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik. Nah, takwa juga itu merupakan sebaik-baik bekal kita di akhirat nanti. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dan seluruh umatnya dengan 3 hal. Pesan yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwa kepada Allah
Ta'ala dalam sepi maupun ramai. Salah satu cara yang membantu seseorang untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ialah menghadirkan perasaan bahwa Allah senantiasa melihat dalam segala keadaan. Jadi di sini sudah jelas, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi kita harus bertakwa dimanapun berada. Mau kita dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan kita sepi. Maupun itu dalam kamar mandi maupun dalam kamar maupun yang lainnya. Itu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih cara kita itu salah satunya untuk menghadirkan takwa kita? Di sini jelaskan untuk dalam hati kita ini ditanamkan merasakan bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Ada di dalam hati kita. Kemudian pesan yang kedua, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka ia akan menghapusnya. Maksudnya adalah apabila kamu melakukan kesalahan maka mintalah ampun kepada Allah Ta'ala dan berbuatlah kebaikan, maka akan menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Jadi kita itu jika kita melakukan perbuatan keburukan ataupun perbuatan maksiat atau dosa, maka kita itu cara menghapusnya itu salah satunya dengan apa? Dengan kita berbuat kebaikan, maka itu bisa menghapusnya. Contohnya seperti kita ini berbohong kepada teman kita ataupun kita usil kepada teman kita minta maaf, maka itu akan terhapus dosanya. Kemudian pesan yang terakhir yakni sabda beliau, bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Sebagian bentuk akhlak yang baik ialah tidak menyakiti orang lain dalam bentuk apapun, memaafkan berbagai kesalahan mereka terhadap kita, santun, bersabar terhadap mereka, berwajah ceria, berkata-kata yang lembut dan lain sebagainya. Jadi maksudnya adalah bergaulah manusia dengan akhlak yang baik itu kita tuh harus memilih teman yang baik akhlaknya. Karena sifat teman itu bisa menular. Jika teman kita yang buruk akhlaknya, maka itu bisa menular. Dan jika akhlak teman kita itu baik, maka insya Allah kita juga akan menular sifat-sifat baik teman kita. Seperti menjual, umpamanya itu seperti menjual seorang besi dan juga menjual seorang minyak bumi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dari kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.